Di saat pandemi seperti sekarang ini, kita sering mendengar orang mengeluh dan bersungut-sungut yang pastinya tidak sedang bersyukur. Kenapa? Menurut Francis Blaise Pascal, dia mengatakan di hati manusia ada satu ruang yang kosong yang hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh Sang Penciptanya. Tuhan membuat satu lubang di hati kita yang memang tidak pernah bisa terpuaskan oleh apapun kecuali oleh Dia. Jadi manusia pada umumnya tidak puas dengan apa yang dimiliki. Selalu kepingin apa yang orang lain miliki. Punya ini, kepingin itu. Punya satu, pingin dua. Itulah manusia. Selalu merasa dirinya kurang. Kalau kurang, pasti serakah. Karena kepingin lagi, satu lagi. Kalau sudah serakah, tidak mungkin bisa berbagi. Apakah Anda mau melatih diri dengan cukup memiliki baju satu lemari saja? Artinya, kalau Anda mau menambah 2 baju baru, Anda harus mengeluarkan 2 baju lama untuk diberikan kepada orang lain. Ada pepatah mengatakan, kita itu hanya butuh tanah 2 kali 1 meter, yaitu tempat kita berbaring ketika kita meninggal. 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hidup kita ini hanya soal hidup. Kita bisa makan yang secukupnya, bisa berpakaian, itu sudah cukup. Di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa cukup untuk makan itu hanya sebesar lambung Anda. Berapa besar lambung Anda? Hanya segenggam tangan Anda. Anda menjadi serakah kalau Anda makan kekenyangan. Anda harus bisa berhenti sebelum Anda kenyang dan Anda mengatakan cukup. Oleh karena itu, ajarkan anak untuk merasa cukup. Anggap saja ketika mereka makan. Kalau mereka sudah cukup kenyang, berhenti. Tentu dihabiskan makanannya. Artinya tidak perlu tambah lagi. Kalau dia punya satu, kalau dia kepingin lagi, nambah lagi, dia harus pikir yang dia punya bisa dibagikan enggak ke orang lain. Anak saya satu hari pulang dari sekolah, dia buka tudung saji dan dia berkata, "Yah, ini lagi." Saya bilang, "Tutup, jangan makan. Bagaimana kamu bisa berdoa, mengucap syukur ketika kamu sedang mengeluh? Bersyukur untuk apa yang ada, bukan mengeluh untuk apa yang tidak ada." Ketika bisa bersyukur, bisa melihat hal yang positif, bisa melihat air segelas yang hanya setengah, Anda akan berkata, untung masih ada separuh. Orang-orang yang tidak pernah puas, pasti hidupnya lelah, dan lelah saudara pasti membawa stres. Kenapa saudara tidak bisa menikmati hidup? Pengkhotbah 6 ayat kedua. Ada orang yang diberikan banyak harta benda, bahkan kekayaan. Tapi Tuhan tidak mengaruniakan dia untuk bisa menikmati. Dan malah orang lain yang menikmati. Menyedihkan bukan? Saudara memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki pasangan, memiliki harta, memiliki hidup. Dan saudara sedang tidak menikmati. Jadi kepuasan itu sangat berhubungan dengan kenikmatan. Ketika kita puas, puas itu ada di hati. Tidak soal berapa banyak yang Anda punya. Kalau Anda punya sedikit, Anda puas. Artinya Anda bisa menikmati. Dan orang yang selalu melihat kurang tidak sanggup memuji. Yang keluar dari mulutnya adalah kritikan. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah puas. Bagi dia tidak pernah cukup. Anak-anak dapat 8, ya kenapa nggak 9? Dapat 9, kenapa nggak 10? Kalaupun mereka dapat 10, Anda katakan, ya udah mestinya memang begitu. Anda nggak ada pujian, nggak ada terima kasih atas usaha sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena Anda melihat memang sudah seharusnya demikian.
Jadi cukup itu ketika Anda bisa mengatakan, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Asal ada Engkau cukup bagiku. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Cukup adalah ketika mata Anda tertutup, mulut Anda terkatup, tangan Anda tertangkup, dan hati Anda berkata, asal ada Tuhan, cukup.